Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan limpahan rahmat itu jualah kita telah dapat merasakan bulan suci Ramadan pada saat ini. Di belakang itu, salawat dengan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat arwah junjungan kita dan panutan kita sampai akhir zaman, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah, saya akan memanjangkan kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yakninya nuzulul Quran. Saya akan menceritakan tentang peristiwa nuzulul Quran. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah menyepi di Gua Hira. Pada saat itu beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sejak saat itu sepanjang lebih dari 22 tahun Al-Quran turun secara bertahap untuk menjadi pedoman umat manusia. Apa hikmah dari peristiwa ini? Terdapat beberapa pendapat tentang proses turunnya Al-Quran ke dunia ini. Yang paling banyak dianut adalah pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, yaitu Al-Quran turun secara sekaligus ke Baitul Izzah. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 20 tahun. Riwayat lain mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu diturunkan secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran ke dunia dimulai dari pengahyuan surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 3. Terdapat beragam pendapat soal kapan turunnya wahyu pertama itu berlangsung. Pendapat bahwa surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 turun pada 17 Ramadan merujuk pada tafsir surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami Muhammad pada hari Al-Furqan, yaitu hari pertemuannya dua pasukan. Hari Furqan atau hari pertemuannya dua pasukan dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai hari Perang Badar. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau Selasa 13 Maret 624 Masehi. Dalam perang tersebut, umat Islam yang hanya berkekuatan 313 hingga 317 orang mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy Makkah yang berjumlah 950 hingga 1000 orang. Oleh karena itu, hari Furqan ditafsirkan sebagai 17 Ramadan. Maka sebagian kalangan menyebutkan malam turunnya Al-Quran terjadi pada tanggal tersebut pada tahun 610 Masehi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap sebagai jawaban demi jawaban atas masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama hampir 23 tahun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami berkuatkan hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Baca juga apa bedanya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tafsir perintah Iqra dalam surat Al-Alaq. Dalam wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, ayat pertama surat Al-Alaq berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau diterjemahkan menjadi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 oleh Quraisy Shihab,
Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan lagi hati beliau. Ayat pertama tersebut bagaikan menyatakan agar Muhammad SAW membaca wahyu ilahi yang sebentar lagi akan diterimanya secara berangsur-angsur. Ia juga mesti membaca alam dan masyarakat di sekelilingnya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca segalanya dengan syarat hal tersebut dilakukan dengan nama Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Membaca dalam hal ini diartikan tidak hanya sebagai membaca, tapi juga menelaah, menyampaikan segala hal yang dapat dijangkau. Ditambahkan dengan kalimat Iqra Bismi Rabbik. Al-Quran tidak sekedar memerintahkan untuk membaca, tapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut bagaikan menyiratkan agar segala aktivitas manusia bergerak dengan cara melingkari Tuhannya. Segala tindakan mulai dari membaca, bergerak ataupun meski didasarkan kepada Rabb. Ayat pertama ini dapat dimaknai, jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu dalam cara dan tujuannya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.